my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Menyatakan
Shalom guys, kembali lagi bersama kita dalam Open Table episode yang ke-10 bersama saya Samuel Chenko dan kita akan membahas tentang covenant. Teman-teman, mengapa ya dunia ini begitu rusak? Bukankah Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya baik, begitu indah dan begitu penuh dengan potensi? Tapi kenapa dunia ini begitu rusak ya? Kalau kita melihat dalam Alkitab, kalau kita melihat dalam Kejadiannya yang pasal ketiga, di sana kita akan melihat bahwa Allah yang tadinya menciptakan manusia sebagai rekan sekerjanya Allah untuk menciptakan segala sesuatu dunia ini dengan begitu banyak potensi ini menjadi lebih sempurna lagi, menjadi lebih baik lagi. Ternyata manusia justru memberontak kepada Allah. Manusia justru meninggalkan Allah dan memutuskan hubungan kerjasama dengan Allah ini, sehingga apa yang terjadi? Manusia berusaha untuk memimpin dunia ini di dalam kehendaknya sendiri. Dan itu membuat tadinya Allah menciptakan dunia ini begitu indah, justru menjadi rusak. Rusak, sangat-sangat rusak. Bahkan dari dalam moral maupun fisik dari dunia ini pun semuanya rusak. Karena manusia melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran mereka sendiri. Dan hal ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja, tetapi semua orang, hampir semua orang melakukan hal ini. Dan ini justru merusak dunia ini. Nah teman-teman, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang rusak itu, maka Allah membuat sebuah perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan manusia. Manusia yang dipilih di sini adalah beberapa orang di antara banyak manusia yang telah rusak itu. Dan Allah menciptakan perjanjian ini. Perjanjian yang dimaksud adalah bahwa Allah berjanji kepada manusia dan manusia diminta berkomitmen penuh untuk taat kepada Allah dalam sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu ditujukan agar dapat memulihkan kembali hubungan Allah dengan manusia. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada 4 perjanjian antara manusia dengan Allah. 4 kejadian tersebut adalah: 1. Allah berjanji kepada Nuh. Yang kedua, perjanjian Allah dengan Abraham. Yang ketiga, perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Dan yang terakhir adalah perjanjian Allah dengan Daud. Yang pertama, perjanjian Allah dengan Nuh. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai 10. Kita akan baca dulu ya teman-teman. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 10 mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kaummu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Ayat yang ke-11, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dalam perjanjian ini, Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Dan Allah tidak meminta apapun kepada Nuh untuk melakukan apapun kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang ajaib, bukan? Sesuatu yang indah dalam perjanjian ini. Kali ini Allah tidak meminta apapun kepada Nuh. Kenapa? Seolah-olah Allah menggambarkan bahwa ia tahu bahwa manusia tidak akan pernah setia kepadanya. Bahwa manusia tidak akan pernah berbuat komitmen penuh kepada Allah. Karena itu ia hanya berjanji dan tidak meminta manusia untuk berkomitmen. Nah, perjanjian yang kedua, Allah berjanji kepada Abraham. Mari kita buka kitab kita dari Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada kamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, pada perjanjian ini Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi keturunan yang sangat besar, mempunyai lahan atau tanah yang sangat banyak, dan juga keturunannya akan menjadi berkat. Abraham diminta Allah untuk percaya kepada Allah secara penuh dan juga untuk mengajarkan kepada keturunannya bahwa harus setia kepada Allah dengan kebenaran-kebenaran Allah. Nah, di dalam perjanjian ini ada satu hal yang menarik, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Ini berarti seperti tujuan mula-mula Allah membuat sebuah perjanjian, yaitu untuk memulihkan perjanjian antara Allah dengan seluruh manusia. Jadi dari keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Perjanjian yang ketiga, kali ini Allah berjanji kepada bangsa Israel. Mari kita buka lagi Alkitab kita dari Keluaran. Kali ini Keluaran ya. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6.
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah teman-teman, dari dalam perjanjian ini, Allah berkata bahwa bangsa Israel harus mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku secara sungguh-sungguh. Jadi bangsa Israel diminta Allah untuk menaati seluruh hukum Taurat, tidak terkecuali satupun. Jadi bangsa Israel harus melakukan seluruh hukum Taurat secara sempurna. Dan bila bangsa Israel melakukan tersebut, maka Allah berjanji bahwa Ia akan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kesayangannya, menjadi umatnya secara khusus. Maka ketika bangsa Israel melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Allah dan melakukan seluruh hukum Taurat, bangsa Israel akan menjadi perwakilan Allah di antara seluruh bangsa. Seluruh bangsa akan mengenal Allah melalui bangsa Israel. Inilah kehebatannya bangsa Israel. Dan perjanjian yang terakhir yaitu perjanjian Allah dengan Daud. Mari kita buka Alkitab lagi. 2 Samuel 7 ayat 12-16 mengatakan seperti ini. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi pada kali ini Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya, yaitu darah dagingnya sendiri, anaknya, suatu saat nanti akan menjadi raja yang kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya, dan keturunan Daud tidak akan pernah hilang dari tahta kerajaan Israel. Dan sebagai perjanjian tersebut, maka Allah meminta Daud untuk memimpin Israel dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran Allah, dan keturunan-keturunannya pun tidak boleh meninggalkan Allah. Tetapi sayang disayang, manusia justru gagal dalam memenuhi segala perjanjian ini. Manusia meninggalkan Allah, mereka tidak lagi melakukan hukum Taurat, mereka menyembah Allah lain, sehingga bangsa Israel pun terbagi dua, dan kemudian Israel Utara dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali lagi, sedangkan Israel Selatan dibuang ke Babel. Itu adalah akibat dari manusia yang tidak lagi setia kepada perjanjiannya dengan Allah. Namun, ada kabar baik. Seperti Allah berinisiatif membuat perjanjian dengan manusia, demikian juga Ia berinisiatif kali ini untuk memulihkan kembali perjanjian Allah dengan manusia. Ia kirimkan Yesus sebagai kita. Yesus merupakan seorang keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ia juga merupakan seorang keturunan Israel yang hidupnya tidak pernah sekalipun melanggar hukum Taurat. Dan ia juga merupakan seorang keturunan dari Daud yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Sehingga melalui Tuhan Yesus seluruh perjanjian Allah dengan manusia dapat diperbaiki. Allah dalam Kristus Yesus telah menjadi pemenuh dari semua perjanjian yang dituntut Allah kepada kita. Dan kabar baiknya lagi bahwa tadi Tuhan Yesus bukanlah seorang manusia biasa, melainkan Allah yang menjadi manusia. Sehingga perjanjian ini akan dipenuhi secara kekal karena Ia tidak pernah mati. Sehingga seluruh perjanjian ini menjadi kekal, sempurna, dan tidak akan pernah berkesudahan. Melalui Kristus Yesus kita diundang untuk mengikuti Dia, dan melalui Dia kita memenuhi seluruh perjanjian Allah. Maka kita tidak lagi perlu dituntut untuk melakukan sesuatu bagi Allah, sebab Tuhan Yesus telah memenuhi segala tuntutan Allah bagi kita. Dan bila teman-teman melihat di dalam kitab Wahyu, maka teman-teman akan melihat bahwa Alkitab ditutup dengan gambaran Allah yang bersama-sama dengan manusia, dengan kita sekalian, menjadi rekan sekerjanya Allah untuk bersama-sama memulihkan dan juga mengembangkan seluruh potensi yang terbaik dari Yerusalem yang baru. Karena itu, kita harus masuk di dalam perjanjian itu. Melalui siapa? Melalui Kristus Yesus. Tuhan Yesus telah menjadi pintu bagi kita untuk masuk di dalam perjanjian, dan melalui Dia seluruh tuntutan Allah bagi kita telah dipenuhi. Karena itu, maukah kamu masuk dalam perjanjian Allah? Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam segmen Good News. Are you ready for the good news? Check it out!
Kesaksian kali ini berasal dari California, Amerika Serikat. Saya baru menyelesaikan buku Unmerited Favor untuk pertama kalinya dalam 51 tahun hidup saya. Dan dalam 18 tahun saya sebagai seorang Kristen, saya akhirnya percaya dan mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya sangat ingin Tuhan mencintai saya begitu lama. Tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak pernah dapat menerima atau percaya bahwa Dia melakukannya. Hidup saya penuh dengan penolakan. Saya dibesarkan di lingkungan miskin yang membenci saya karena ras saya. Bahkan satu-satunya kerabatku, ibuku, membenciku sampai dia meninggal karena aku dianggap menghancurkan hidupnya karena aku adalah bayi yang tidak diinginkan. Ketika saya berusia 18 tahun, saya sangat jatuh cinta dengan seorang pria dari ras yang berbeda dan menikah dengannya. Dia ternyata adalah pria yang kasar secara verbal dan fisik yang menghancurkan hati saya dan meneror ketiga anak kami dan saya selama 31 tahun. Dua anak saya membenci saya. Anak laki-laki saya telah benar-benar memisahkan diri dari kami dan putri saya sangat bermusuhan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara dengan saya dan menghindari saya sebanyak yang dia bisa. Dia sudah seperti ini selama 11 tahun. Hanya putri bungsu saya yang menunjukkan cinta tanpa syarat. Mertua saya telah menolak saya dalam segala hal karena saya dari ras yang berbeda. Mereka benar-benar menolak untuk berbicara dengan saya kecuali pada saat mereka mengejek atau merendahkan saya. Saya menghadiri begitu banyak pertemuan keluarga di mana saya akan sendirian dengan anak-anak saya sepanjang waktu dengan suami saya yang mengejek dan mengabaikan saya juga. Saya akhirnya berhenti pergi ke pertemuan-pertemuan ini. Meskipun suami saya dengan marah meminta saya pergi. Wanita yang mengenalkan saya kepada Tuhan, dia kejam dan tidak baik. Mengatakan bahwa Tuhan mencintai dia lebih dari aku. Dan dia sering mengkritik saya karena saya tidak ingin menjadi seperti dia. Penyiksaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan saya tidak dapat melepaskannya karena dia adalah seorang rekan kerja. Rekan kerja Kristen lainnya terus-menerus mengganggu saya juga. Mengatakan bahwa denominasi gereja saya melakukan segala sesuatu yang salah dan bahwa pendeta saya adalah orang yang tidak suci. Saya ingin dicintai sepanjang hidup saya. Dan ketika saya menjadi seorang Kristen, saya biasa menangis. Berharap dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan mengasihi saya. Rasa sakit emosional yang telah saya alami begitu lama sangat menyiksa. Buku Unmerited Favor akhirnya membantu saya untuk melihat dengan jelas, tanpa keraguan sama sekali, bahwa Dia memang mencintai saya dan selalu begitu. Saya mengalami depresi yang begitu lama, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa damai karena saya beristirahat di dalam kasih Tuhan. Saya merasa seperti anak kecil lagi, dengan Tuhan memeluk dan menghibur saya. Saya tidak lagi memiliki amarah dan sikap tidak mau memaafkan dunia yang telah begitu keras terhadap hidup saya. Saya akhirnya bisa memahami kasih Tuhan di dalam perjanjian baru. Aku menangis sepanjang membaca buku. Terima kasih gembalaku untuk mencintai Tuhan dan mencintai orang-orang, karena kata-kata dan sikap penuh kasih itulah yang melayani hati saya yang terluka. Kesaksian ini berasal dari Leslie Hope Alvaro, California, Amerika Serikat. Demikianlah kesaksian ini menggambarkan perubahan yang terjadi dalam hidup Leslie setelah dia mengalami pewahyuan akan kasih Tuhan di dalam perjanjian baru. Perjanjian yang lebih baik yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus dan yang tidak dapat tergoyahkan. Guys, mari kita tetap menghidupi perjanjian baru ini dalam kehidupan kita. Demikian episode Open Table kali ini. Kalau teman-teman merasa terberkati, bisa share dan like dan komen video ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dan teman-teman, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang kalian. Di tanganmu ini jalanku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik.
hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. We worship you. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus, kau setia, Engkau setia, Engkau setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
sampai akhirnya kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia.